Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal waladul aziz, wahai anak-anak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala huwallazi khalaqaka wa hassana surataka. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kamu dan memberikan kamu wajah yang bagus atau bentuk yang bagus gitu. Yang elok, yang cantik, yang enak dipandang. Bi an atoka ainain. Dia Allah memberikan kamu kedua mata. Tangzuru bihima al asya, untuk dipakai untuk melihat sesuatu. Wa udzunain, dan kedua telinga. Tasma'u bihima, dan kamu mendengar dengan kedua telinga. Al aswat, suara-suara. Walisanan, dan lisan. Tatakallamu bihi, yang kamu gunakan untuk berbicara. Wayadain, dan kedua tangan. Tastakmiluhuma fi asyghalika, dan kamu gunakan untuk kesibukan kamu atau kegiatan kamu. Warijlaini tamshi alaiha, dan kedua kaki yang kamu berjalan dengannya. Wa aqlan ta'rifu bihi al khaira minasyarr wa an'ama alaika, dan akal yang memberikan kamu sebuah pemahaman tentang sesuatu yang baik dari sesuatu yang buruk, dan beberapa nikmat kepadamu. Bisihati wal afiyah, dengan sehat dan waras. Waras dan sehat bedanya apa? Bedanya apa mulai? Waras dan sehat itu. Wawa doa dan memberikan, Allah memberikan kamu rahmat. Wawa doa rahmah fi kulubi walidaika, kepada kedua orang tuamu. Hatta robbayaka, sehingga mereka mengasuh kamu. Tarbiyatan hasanatan, dengan pendidikan yang baik. Nah, ini yang pertama yang harus diberikan kepada anak adalah cinta kepada Allah atau mengetahui Tuhannya. Siapa sih Tuhan? Allah itu siapa? Kan biasanya anak kecil kan suka bertanya gitu. Pak, Allah itu siapa, Pak? Gitu kan. Nah, ini diberikan contoh sama Kiai Muson nih buat nanti jawab kalau anak tanya gitu. Jadi jangan tanya Allah itu siapa? Allah itu pangeran. Ya pangeran itu apa? Nah, kan nggak tahu. Kadang apa ya, bingung. Nah, ini makanya pentingnya ngaji di sini supaya ada bocoran lah gitu lah. Apa jawabnya gitu loh. Allah itu yang menciptakan kamu, nak, gitu loh. Allah itu yang memberikan kamu tampang yang baik, memberikan kamu kedua mata, memberikan kamu mulut, memberikan kamu telinga, memberikan kamu nikmat kesehatan, nikmat kewarasan, memberikan kamu akal sehingga kamu bisa berpikir, sehingga kamu bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Dan Allah jugalah yang memberikan belas kasih kepada kedua orang tuamu sehingga kedua orang tuamu mendidikmu dengan cara yang baik. Nah, gitu. Simple ya sebenarnya. Kalau tahu simple sebenarnya, nggak bikin pusing. Tapi kadang kan orang tua yang tidak tahu jawabnya kan pusing sendiri. Apa jawabnya? Aduh. Arab jawab pangeran siapa? Oh, jawab Tuhan tuh apa gitu kan. Malah bingung lagi. Malah anak diberi pelajaran yang tidak sesuai dengan dia. Oh, Tuhan itu adalah zat gitu ya, yang menciptakan langit dan bumi. Oh, gitu kan. Yang mengutus Nabi Muhammad gitu. Atau Tuhan itu yang tidak ada yang lain, cuma satu. Kita dibelajari tauhid dari kecil. Yang seperti itu malah dibelajari yang lain lah gitu, yang membuat kepala anak menjadi pusing. Itu kan menjadi repot. Harusnya kalau anak bertanya sesuatu ya dijawab dengan yang mudah, yang kira-kiranya anak itu bisa menangkap gitu loh. Kan kadang orang tua kan terlalu apa ya, belajarnya itu untuk dirinya sendiri. Jadi ketika dia menyampaikan kepada anak, itu biasanya dia tidak tahu bahasa apa sih yang harus kita gunakan untuk menerangkan bahwa
hal ini itu begini gitu loh, dengan cara yang mudah atau dengan cara anak-anak. Jadi kalau kita mendidik anak ya kita harus berpikir sesuai dengan cara berpikir mereka. Jangan kemudian kita mendidik anak tapi kita cara berpikirnya orang dewasa, ya sulit. Anak-anak itu memang sukanya bermain, dimarahi, dolanan basir aku cung ngaji gitu kan. Ya anak kecil masih umur 5 tahun suruh ngaji gitu kan. Kan aneh gitu ya. Ya bukannya aneh, malah malah tidak wajar. Ya anak kecil ya main gitu. Main apalah, main mobil atau main apa petak umpet ya, kebak sodor, bon-bonan gitu. Ya itu permainan dunia anak-anak ya seperti itu. Jangan kemudian sejak anak kecil karena orang tuanya itu berhasrat, anak saya harus hafal Quran. Sejak kecil sudah suruh baca Quran, sudah diajar. Ya bagus sih. Tapi apakah kemudian anak itu bisa menerima pendidikan yang seperti itu? Nah, jangan kemudian pendidikan yang kita jejalkan kepada anak itu justru akan memberatkan dirinya. Anak akan menjadi stres, anak menjadi apa ya, jiwa yang berjiwa tidak pede. Kan biasanya gitu. Mungkin bisa sih aku cung priben sih aku belajar ya, nah gitu misalnya kayak gitu marah, gimana sih kamu tuh belajar gini aja nggak bisa, bapak dulu bisa kayak gini, ya bapak mah sudah besar belajarnya ya bisa. Anak umur 5 tahun sudah diajari seperti itu, akhirnya dia menjadi tidak pede, akhirnya dia menjadi apa ya, ngedown lah gitu. Saya nggak bisa di sini, akhirnya dia pikiran pusing, nggak bisa main, akhirnya sakit. Yang pusing siapa ya, orang tuanya lagi. Anak memang dunianya seperti itu, kita harus menyadarinya gitu loh ya. Dan ketika kita memberikan pengajaran pun harus dengan pengajaran cara anak-anak. Nah sebenarnya Rasulullah juga sudah memberikan. Jadi Rasulullah itu pernah berkata, jadi kalau anak-anak itu, jadi ada sahabat punya anak ya, nanti diajari naik kuda gitu, diajari memanah gitu. Itu memang dunia anak-anak gitu. Jadi nggak langsung diajari hadis, kamu harus hafal hadis ya, oh enggak, kamu harus bisa matematika, oh enggak, kamu harus bisa bahasa Inggris, enggak gitu. Memang sudah suruh bermain aja dulu gitu. Main aja dulu, biarkan dia berkembang dengan imajinasinya. Memang anak-anak tuh kadang ngawur gitu, imajinasinya. Saya dulu waktu kecil tuh mikir gini, hujan itu ada sebuah balong besar di langit gitu, yang kemudian ketika hujan malaikat tuh main-mainan gitu, banjir-banjiran. Ya nggak apa-apa, itu dunia anak kecil gitu. Ya. Dan kemudian wah kamu itu syirik itu begitu, atau kamu itu gimana lah gitu loh. Ya nggak bisa. Ya dunia anak begitu, imajinasinya silakan, nggak apa-apa. Atau kemudian dia mengayal menjadi Power Rangers gitu, wah siat gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu loh. Wah kamu nirui Power Ranger, gak bagus itu, Power Ranger buatan orang kafir. Wah ya jangan gitu gitu. Walaupun buatan orang kafir, kalau memang itu baik ya nggak apa-apa kan gitu. Atau dia sering lihat apalah gitu, misalkan Ultraman gitu kan, atau sering lihat Upin Ipin, ya wajar, itu memang dunianya. Nah ini juga ya, jadi perhatian penting sebenarnya. TV atau media elektronik juga menjadi perhatian penting. Kadang orang tua itu tidak mengontrol anaknya, mungkin karena saking sibuknya bekerja atau saking sibuknya ibu mengurusi rumah tangga, kadang lupa. Anak dari kecil sudah ditontoni sebuah tontonan yang jelas-jelas di situ diperuntukkan untuk remaja atau dewasa. Itu kan kadang begitu. Yang namanya anak remaja dengan dunia anak kecil itu ya beda. Nah, itu. Makanya harus bijak lah memilih tontonan untuk anak. Kita tidak bisa di era yang seperti ini kemudian melarang anak terlalu banyak. Kamu nggak boleh main HP, kamu nggak boleh nonton TV, kamu harus baca buku terus. Ya tidak bisa. Memang zamannya sudah seperti ini. Ya bagaimana kemudian kita mengontrol agar anak itu ya bermain dengan caranya dia, atau dia menonton yang sesuai dengan umuran dia. Kalau misalkan umurnya anak-anak masih 5 tahun, ya ada tontonan bayi yang isinya lagu-lagu, kan ada gambarnya kartun di YouTube, itu nggak apa-apa, wajar. Kemudian kalau dia seumuran SD, dia menonton Upin Ipin atau laptop si Unyil, ya itu tontonan anak kecil.
Jangan kemudian anak kecil suruh nonton Ikatan Cinta. Oh itu karena ibunya suka nonton Ikatan Cinta, anaknya yang penting nonton TV. Malah remote-nya nggak boleh ini diambil gitu kan. Itu kan masalahnya. Seharusnya orang tua ya harus banyak ngalah. Sama anak itu memang harus banyak ngalah. Jangan kemudian egois. Malah anaknya nanti dimarahin. Ini gak remote-nya. Sini remote-nya sini. Nonton apa sih ini? Padahal dia sedang nonton Upin Ipin. Jelas itu tontonan dia gitu. Tonton malah Ikatan Cinta. Jadi kemana-mana ini.